Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Masih dari England, kali ini ada Liverpool yang entah pelit banget atau memang mereka hemat atau mereka memang mungkin masih mencari-cari pemain yang cocok untuk pelatih baru Arne Slot. Ini atau mungkin ya Edwards yang punya rencana semuanya, jadi mereka masih wait and see, menunggu algoritma Sports Science turun nih. Kira-kira dari pemain-pemain siapa aja sesuai data dan statistik yang cocok dengan karakteristik Liverpool. Tapi so far mereka menampilkan permainan yang cukup oke ngelawan Arsenal. Walaupun Arsenalnya ya belum begitu serius, 2-1 kemarin dengan gol-gol ala Liverpool banget. Gimana nih kalau lawan Arsenalnya dia bisa menang tanpa pemain-pemain baru? Lo ngeliatnya gimana, Bung Harpa? Liverpool ya kembali ini dengan kan gol andalannya. era baru ya, era baru. Gol Terus Cavani juga keren tuh. di bawah Arne Slot masih juga beberapa posisi mereka juga masih belum belum fit in. Untuk situasi saat ini not bad, walaupun ya tetap masih ada isu lama ya, Mohamed Salah yang ini ternyata masih jadi andalan, walaupun beberapa Liverpoolian berharap sebenarnya ya udah saatnya dia di offload ya dengan gaji yang tinggi segala macam. Salah ya. Tahun terakhir kan dia. Ya, tapi kan ada yang bilang kenapa nggak dijual aja tahun ini sekaligus biar segar gitu ya, macam-macam. Tapi ya dia masih proven sih memang untuk nyetak betul, gol. masih proven. Jadi dan Anslot juga nggak mau kehilangan salah satu pemain yang emang bakal bisa membahayakan pertahanan lawan. Tapi kan sekali lagi kan masih ada beberapa lubang. Mungkin di pertahanan menurut gue malah agak lumayan firm ya, walaupun harus dilapis dengan beberapa pemain muda. Tadi saat offer kita udah bahas soal Kwanzaa, kemudian Connor Bradley yang musim lalu di akhir-akhir cukup memberikan impact lah ya, walaupun masih butuh waktu. Tapi ya mungkin hanya tinggal di tengah kali mungkin ya tambahan satu lagi, Gakpo. Kalau gue sih walaupun bukan fans Liverpool berharap dia bisa secemerlang dia di Euro kemarin, di Belanda kemarin, ya mungkin itu aja sih ya. Yang menarik emang dari cara bermain Slot kan udah mulai kelihatan banget nih identitasnya, walaupun dari awal banget ya kita pasti belum pemain penuh juga, dan dia juga bilang sendiri ini cara bermain saya pramusim, tapi mungkin akan berubah kalau penyerang-penyerang udah pada balik. Tapi kalau kita lihat cara bermain dia yang memancing pemain lawan, terus trigger progressive pass dari sisi tengah untuk dari main 4-2-2-2 atau 4-2-4, ini udah kelihatan dia punya suatu gaya permainan yang akan dia terapkan yang mungkin akan cocok dengan Salah zaman dulu lagi, di mana dia mencari ruang space di belakang garis pertahanan lawan. Ini yang jadi jadi suatu hal yang menarik dari cara Slot, karena kita kan tahu ini mungkin nanti akan berbeda dari caranya Klopp yang suka high press dan lain-lain, karena dia ketimbang high press karena dia akan memancing press. Nah ini akan lihat benarkah akan seperti ini atau benarkah ke depannya ketika pemain kayak Darwin dan lain-lain itu kembali, Gakpo itu nanti akan ada perubahan yang berarti apa enggak. Tapi sejauh ini memang tanda-tandanya menjanjikan. Harvey Elliott juga berperan bagus ya sebagai double 10 bersama si Szoboszlai perannya juga mungkin lebih tinggi dari musim lalu. Bagaimana cara dia membuka ruang, bagaimana kita mungkin akan lebih melihat pergerakan off the ball dan on the ball, daya jelajahnya Szoboszlai yang begitu digadang-gadang. Ya mungkin ini akan jadi suatu sneak peek dikit ke musim depan Liverpool akan seperti apa, karena di latihan pun mereka latihannya seperti itu, Ji. Kalau lihat di LFC TV mereka latihannya emang mancing press terus mencoba nyari umpan progresif yang ada triggernya yang membuat lawan jadi kalang kabut, kebingungan, menciptakan ruang, menciptakan situasi one on one antara itu Jota atau Salah dengan back lawan, sehingga ya mereka mengharapkan bisa mendapatkan peluang dari skema bermain seperti itu. Ini yang gua khawatirin ya, ketika memang Slot ngubah gaya bermainnya untuk dapatkan ruang lebih ketika melakukan transisi menyerang. Kalau gue lihat Liverpool ini masih terpaku dengan era lama di mana mereka dulu punya ada trio Firmansyah kan, ada Mane, ada bertahan dari depan. Nah, sejak saat itu kan selalu Salah mati kutu kan, karena nggak ada distractionnya gitu. Selalu lu tinggal matiin Salah selesai. Nah dulu kan nggak, selalu matiin ada Mane lu matiin ada Firmino, walaupun Firmino mantulin. Nah gue khawatirnya filosofi jalan. Dia melakukan seperti itu, mancing lawan untuk ngepres, kemudian dia ada ruang balik. Tapi kalau hanya selalu bertemu dengan Salah, dengan asumsi Gakpo
nggak bisa ngisi peran Sadio Mane, menurut gua agak susah jalan juga gitu loh. Nah kecuali Gakpo bisa memainkan peran sebagai distraction, atau ketika Salah udah pasti di double cover lah selalu. Tapi kalau ada pemain lain yang bisa mengisi kekosongan itu, entah Nunes, ya walaupun kemarin di Copa dia nggak juara, tapi menurut gue dia punya passionate, ataupun si Gakpo ataupun Jota, mungkin akan ada harapan mereka can get something lah musim ini. Tapi kalau kita melihatnya sebenarnya komposisi ini udah cukup waktu lah untuk bisa beradaptasi bersama untuk mendapatkan chemistry. Kira-kira besok siapa yang bisa mendampingi Salah di trio besok? Apakah Nunes dengan Jota, atau mungkin Gakpo dengan Jota, atau Gakpo dengan Nunes yang paling klop? Kalau dia nyari runners, pelari di belakang garis pertahanan lawan, ya Darwin pasti. Sementara kita lihat Gakpo juga kemarin main bagus buat Belanda juga di sisi kiri gitu. Mungkin Slot juga pasti melihat itu, memperhatikan itu, bisa jadi option, karena siapapun rekrutmen baru kan itu tergantung dari Edwards ya. Nanti kan si Slot tinggal menyesuaikan dengan Mr. apa Yes yang Man aja kalau si Arne iya, Slot dia mah. tinggal ngikutin aja ya. Mungkin cara bermainnya seperti ini, lu punya siapa ditawarin ke gue, nanti mereka milih dari daftar itu. Itu sih. Dan buat si yang menarik emang bagi Liverpool sekarang emang peran double 10 itu, dan juga dua gelandang bertahan ini yang kayaknya Endo sama siapa lupa. Si Basetic udah sembuh. Baca itu udah sembuh Atau si sekarang Curtis ya. Jones katanya, kalau kata si Rijal Bellingham apa Bellingham gitu kan. Tapi kan kalau dulu kan juga lu bahas soal trio Firmansyah gitu kan. Enggak cuma trio Firmansyah, sebenarnya dulu ada pencetak gol ini kedua. Fabinho. Si Wijnaldum menurut gue cukup oke dulu kan. Oh iya, Wijnaldum daerah jelajahnya jadi nomor juga 10-nya gitu kan. Nah, menurut tuh sekarang di tengahnya Liverpool udah cukup mateng belum? Karena kan Curtis Jones sama Harvey Elliott udah cukup lama nih sekarang. Udah waktunya mereka netes lah, apalagi sekarang ada Szoboszlai juga, ada siapa lagi sih? McAllister bisa lu masukin? Iya, McAllister. Oh iya, McAllister ya, benar-benar McAllister kan, gue sampai lupa McAllister. Sebenarnya pilihannya sih ya ada di Cukup situ kan? ya, tetap tapi oke belum ada juga yang ya. bisa dapat nyetel kan. Iya, kalau dulu ya benar yang lu bilang. 3 tuh udah firm ya. Belum udah. Fabinho, Wijnaldum sama siapa lagi satu ya? Kalau Henderson sama siapa lagi ya? Henderson ya ganti-gantian sama Thiago Alcantara. Benar, kalau dulu tuh udah firm. Turunin 2 atau 3 pemain itu tuh udah tinggal dirotasi aja kan, antara Fabinho, Wijnaldum. Sekarang oke lah, banyak pilihan segala macam, ada Curtis Bellingham, kemudian ada McAllister. McAllister mungkin menurut gua mas Szoboszlai yang akan bisa memainkan peran itu ya, so far menurut gua. Tapi ya apakah kemudian itu bisa sebaik apa Liverpool yang waktu dulu Fabinho dan kawan-kawan. Nah ini yang kita nggak tahu. Ya musim lalu menurut gue mereka tidak stabil. Ada kalanya mereka perform cukup bagus. Bahkan lini keduanya seperti Curtis Jones. Atau mungkin TAA mulai dimajuin lagi. Kan kemarin sebenarnya tahun lalu udah mulai coba berapa kali juga kan. Nah itu anehnya tahun lalu tuh di Liverpool menurut gue agak lumayan sebagai DM. Di kanannya ada Conor Bradley bagus. Conor Bradley bisa. Tapi anehnya ya kalau di tim nasional Inggris nggak jalan. Itu yang agak bingung. Jadi mungkin bisa juga. Artinya hipotesa satu kan jalan di Liverpool. Oh apalagi kalau mereka main bola-bola progresif transisi cepat dia gitu. pasti masuk. Itu mah bola-bolanya tren banget. Keren banget. Bisa jadi. Sementara untuk Alvaro menurut lo ada ruang lagi nggak? Atau menurut lo dia akan dibuang walaupun cuma nyetak gol ya? Udah bisa ada tempat nggak buat dia? Gak tahu ya, kalau secara fisik sih dia itu kan kecil ya, maksudnya kecil tapi bukan dalam artian seperti si Harvey Elliott gitu. Mungkin kayaknya rada susah bagi dia nembus tim utama. Ini kelihatannya kayak Sterling tapi badannya kayak Sterling dikit tapi tanpa muscle mass-nya. Jadi ini yang bikin dia mungkin akan kesulitan sih di Liverpool. Sebagai option terus mungkinkah? Tapi kalau udah Gakpo, Darwin dan lain kan mereka stack di depan ya, udah padat juga pemain-pemain mereka di depan. Jadi ya mungkin kayak Nketiah tadi nyari tim lain. Si Mikas tadi ya main. Mikas juga ada. Coba lagi. Tapi si Mikas kena tipu Odegaard. Iya di laga dodol itu. banget itu, gampang banget. Iya, gampang banget. Tipuan basic gitu bisa lewat. Tapi kalau ngomongin seorang mantan pelatih Liverpool, Jurgen Klopp nih, dari isunya kemana-mana, dia tolak semua. Kemarin akhirnya bilang mau rehat. Sampai ada yang bilang katanya dia mau pensiun, tapi akhirnya diralat lah, dia bukan pensiun tapi kayak hiatus aja. Menurut lo apa yang membuat dia, apakah jerih payah dia selama ini di Liverpool mengangkat nih ya pernyataan dari Klopp ya, apakah saya akan jadi pelatih lagi? Saya menepis kemungkinan itu untuk saat ini. Klopp tidak, timnas juga tidak. Melatih timnas Inggris jelas itu akan jadi momen memalukan dalam sejarah sepak bola apabila saya membuat pengecualian untuk itu. Apa menurut kalian kata-kata untuk timnas Inggris ini, apa sarkastiknya atau apa Enggak makna sih. dibalik? Dia pertama bukan tipikal orang yang kayak gitu ya, yang jelimet gitu ya. Ya kalau A, kalau B. Nah ya, yang kedua ini sih gue dapet
info ya. Dari siapa nih? Info. Gue nggak bisa sebut A- orangnya. A1 lagi. Kita kenal semua nih. Orang dalam. Super A1. Dia tuh sakit sebenarnya. Oh gitu. Iya. Bang Simon nih. Gue nggak bisa Oh, sebut iya, oke, nama. nggak boleh. Iya. Sebut nama. Nah, dan itu dapat infonya tuh dari salah satu koki pribadinya dia. Oh. Jadi dia pertama tuh Juna. udah nggak minum bir lagi. Oke. Jadi udah ngurangin terus dia sering pokoknya adalah tanda-tanda yang si koki ini bilang, tapi kan si Globnya juga nggak ngomong ke kokinya, cuma dia ngeliat kok agak aneh. Kalau dulu dia sempat operasi apa ya? Gue ingat dia sempat ada kayak operasi kecil yang sempat absen itu Ya mungkin lupa itu gue. ada hubungannya, makanya Klopp dengan pernyataan dia bahwa dia nggak akan ngelatih klub, ngelatih negara gitu. Karena pasti tetap lah di umur dia yang menurut gue masih prime, Iya, masih prime, ya. masa dia nggak ada ambisi untuk melatih, ya tentu nggak di Inggris ya, entah ngelatih tim nasional Inggris atau mungkin ngelatih klub lain yang di luar itu kan nggak ada sama sekali. Jadi ini yang membenarkan kabar burung yang mengatakan dia tuh ada masalah, ada sesuatu. Malah katanya istrinya mengatakan dia tuh harusnya udah dari tahun lalu pensiun ya. katanya, cuman akhirnya ditahan dulu setahun atau bagaimana, ya udah ini enough is enough, lu harus berhenti daripada lu membahayakan kesehatan lu untuk ambisi pribadi lu atau apa. Atau mungkin dia udah terlalu lelah bersama Liverpool karena ya jadi payahnya dia bersama Liverpool dengan keterbatasannya bersaing sama City bertahun-tahun dan mentok hanya bisa Cuma dapat satu kali juara Liga dan satu pandemi kali Liga lagi. Champions gitu kan. Iya, pas pandemi. Atau mungkin gara-gara itu bikin dia sakit kali. Cuman kan dia katanya kan berikutnya next job berikut dia adalah timnas Jerman kan. Jadi Iya. kan itu juga dia mungkin ngasih rehat dulu untuk itu tadi mungkin Iya. kalau benar Ya, karena benar kabarnya sakit ya. recovery recuperate timnas Jerman mungkin akan nyari pelatih sementara yang bisa nambal satu Iya. tahun 2 tahun Da- hingga klub siap. Dan kalau memang benar Inggris, Jerman kan Enggak, Jerman. bisa juga Inggris. Artinya Iya, gini, bisa. Ya Nagelsmann ya. Ya, kalau Nagelsmann mengingat 2 tahun. kondisi dia emang benar ya, tidak fit 100%, memang opsinya kalaupun dia masih mau melatih adalah melatih timnas. Ya. timnas Karena ya, kan nggak week in week out. komitmennya nggak seberat itu. Betul. apalagi kan Inggris katanya masih kosong kan, masih kosong juga sekarang kan. Ya gue sih mikir paling Ya, pas sebenarnya Inggris sekarang dilatih dia menurut gua, Iya. karena ya pelatih orang Inggris kan nggak ada yang capable kalau kita lihat. Iya Nggak ada lagi. Jadi Tapi jarang ngeliat ada orang Jerman ngelatih tim negara lain ya, Nah, tim besar kayaknya nggak ada ya. Gue nggak tahu ya. Ada dulu Yunani juara Otto Otto Rehhagel Oh iya, 2004 Otto dia. Rehhagel ya. Itu Iya, bener. itu oke lah. Cuman Zaman dulu 2000. menariknya adalah ini kan dua tim yang sebenarnya secara sejarah bersaing Iya, ya. bersaing banget. Jadi agak lucu juga nih walaupun mungkin itu tersingkirkan dalam sepak bola. Cuman ya sangat cocok lah kalaupun memang memungkinkan Klopp melatih Inggris ya. Dia paham banget lah sepak bola Inggris, dia tahu dan publik Inggris juga walaupun mungkin fans MU juga gua rasa ya menurut gua orang respect ke dia gitu. Cuman nggak tahu ya apakah ini juga ada kenapa dia nggak langsung bedol desa melatih tim nasional Inggris, apakah ada pertimbangan empiris atau memang sebenarnya udah mau dua-duanya udah oke tapi kesehatan yang gue bilang tadi ada masalah ya. Atau mungkin menjaga Liverpool, perasaannya Liverpool, manajemennya atau fansnya biar minimal setahun dulu, reda dulu. Karena kalau dia langsung milih klub lain mungkin langsung bikin ini kan, lu udah pindah milih klub sini Atau gitu tadi kan. mungkin dipikirnya Southgate lanjut setahun Oh, lagi, iya. jadi baru ntar kesana lah, ini udah dipecat nih, gimana nih? Atau dia mungkin mikir bakal hancur nih Nagelsmann di Jerman nih. Taunya Jerman lumayan kemarin Lumayan kan. ya. Tapi kalau Inggris sekarang kalender dekat kan FIFA bulan September Sama kayak kita. September kayak kita kita kan. September ya. Nah, itu siapa tuh berarti yang nanganin yang mimpin timnas Inggris? Steve Holland nggak mungkin. Holland nggak mungkin Nggak apa mungkin, atau nggak dari mungkin. U21 si Carsley akan Si dinaikin? Lee Carsley bisa jadi ini jadi pertanyaan juga kan Iya. bagi banyak orang di Inggris juga Karena karena setahun sebulan nggak nyampe sebulan nih kan. FA iya nggak nyampe sebulan bener. Nggak Waktunya tipis dan itu tadi apakah FA juga ya skenario sama apakah FA akan nyari orang sementara Caretaker either kali ya. itu Klopp atau either itu Guardiola ya katanya ya. ada Dulu udah nolak kemungkinan. tapi ya. Ya walaupun Guardiola Batal. udah nolak tapi kan siapa tahu Bisa. dia kan pikirannya cepat bisa berubah juga Iya tuh sih. orang yang dia katanya nggak mau ngelatih lebih dari 3 tahun di Iya. satu klub ternyata di City Udah udah 8 mau tahun ya. berapa 8 tahun. 8 tahun. Iya, tahun. 8 tahun. Nah jadi siapapun kayaknya ini caretaker jangka pendek tapi asal caretaker jangka pendeknya yang bener juga Iya. nggak kayak caretaker jangka pendeknya si timnas Brazil tuh kan jadi berantakan tuh. Iya, iya. Sebelum akhirnya mereka milih si Dorival Junior. Jadi ini harus dihati-hati. Kalau kalian milih siapa? Inggris. Apa untuk Untuk caretaker apa? caretaker sementara. Ya siapapun yang mungkin Gue jujur no idea gue. Caretaker sih pasti Carsley. Carsley ya? FA kan konservatif ya, mereka kan pasti ngambil dari bawah dan kita lihat De La Fuente, De La Fuente bisa kemarin. dari bawah ke atas. Tapi Southgate juga begitu dari Southgate 21 juga dari kan. bawah, Iya. iya. Kalau untuk caretaker mungkin itu ya, artinya yang memang udah ada berakar di situ. Philip Neville kali ya. Latih tim cewek. Ya Lee Carsley atau mungkin Eddie Howe ngerangkap dua kayak dulu. Enggak lah di kayaknya sih. Kalau ngerangkap dua kayak udah nggak mungkin ya. zaman Dan Udah nggak
zaman lagi sekarang. Eddie Howe kalau lu bayangin lu jadi dia kan, ya lu masih ada mainan yang lu masih bisa lu upgrade lagi segala macam. Jadi belum saatnya lah untuk lu. Tapi Potter mungkin sih sebenarnya ya. Potter, ya. Dengan filosofinya mungkin kalau caretaker tapi ya. dia bukan tipe caretaker lah. Apa menurut lo bisa caretaker? Wujudnya sih Langsung wujud ditunjuk. caretaker menurut gua. Wujud caretaker. Wujudnya ya. Dia nggak Ya, punya kalau di aura jadi Chelsea pelatih ya. tim utama menurut gua dia. Enggak, lu kalau mau tampilan orang Inggris ya dia gitu Iya, loh, iya. tampilan luar. Cuman ya nggak tahu kemampuan dia kayaknya nggak nyampe deh ke situ deh. With all due respect ya dengan dia. Iya. Kalau gue bilang sih harus Filosofi pelatih. dia tuh bukan yang gampang diterapin Iya. langsung di timnas. Lu mesti- harus bertahun-tahun dibangun. Oke, dari Inggris-Inggrisan kita akan nyebrang ke Spanyol untuk bahas tim dari Spanyol yang bisa dibilang sebagai kingnya Eropa selain satu ini. Halo Jebret tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.